Tolong abaikan ada sedikit background karena Pak Teguh nyambi ikut webinar ya. Oke, jadi materi untuk hari ini adalah jaringan otot. Oke, sebentar, Pak Teguh belum buka siapnya. Sebentar ya, sabar. Biar bisa absen dulu. Khususnya mahasiswa magister bagaimana cara mendapatkan peluang-peluang ini ya. Pak Hadi sudah menceritakan kepada kita pengalaman ini Fauzia ya berarti ya. Kita kemudian mengulik lebih dalam bagaimana kemudian pengalaman detailnya lagi. Saya persilakan kepada para peserta seminar untuk bertanya. Ya. Barcode-nya sudah Pak Teguh share ke Fauzia. Silahkan yang mau absen. Saya bertanya Pak Hadi. Ya, betul seperti Pak Hadi bilang ya. Pada saat kita sekolah di S2 atau S3 yang lain. Loh. Kan ini histologi siapa ya? Komtingnya kok Fauzia Amel, bukan? Pak. Oh, Amel. Ya maaf. Maaf keliru. Oh iya. Ya. Sudah. Silahkan sambil absen ya, Pak Teguh terangkan tentang materi untuk hari ini, tentang jaringan otot. Nah, ini tipe-tipe jaringan otot, kita mengulang seperti kalian waktu dapat di SMA ya, nanti mungkin agak lebih dalam sedikit. Ya. Dan sekali lagi perlu Pak Teguh sampaikan bahwa di histologi ini nanti kita akan belajar tentang struktur saja ya. Untuk fungsi nanti kita bicarakan lebih detail di fisiologi hewan ya. Jadi supaya tidak terjadi overlapping. Tapi nanti ini disinggung sedikit juga ya. Bagaimana pola kontraksi otot, relaksasi otot ya. Baik otot
rangka maupun pada otot jantung ya. Tapi hanya sekilas ya. Nanti untuk lebih detailnya pasti akan dibahas lagi di fisiologi hewan. Mungkin semester semester ini, semester depan mungkin kalian sudah mengambil ya. Oke. Jadi ada 3 tipe jaringan otot ya. Jadi ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Untuk otot rangka memiliki banyak inti. Ada yang tahu kenapa otot rangka atau otot skeletal ini mempunyai banyak inti? Apakah ada yang tahu dari 56 mahasiswa yang sudah bergabung? Ini angkatan 2019 ya, berarti ya? Ya, 2019. Masih baru, ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa pada otot rangka, otot skeletal atau otot seran lintang ini mempunyai banyak inti sel? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Karena itu kan dibuat untuk bekerja terus gitu loh, Pak. Jadi intinya banyak untuk, kan kalau intinya banyak untuk mengatur dalam proses bekerja gitu, Pak. Iya, siapa ini yang jawab? Namanya? Retno, Pak. Retno ya? Oh iya. Oke. Ya boleh ya, jawab seperti itu boleh lah ya, boleh. Tapi sebenarnya yang lebih tepat yang bertanggung jawab terhadap energi itu sebenarnya kalau di sel itu bukan inti sel ya, tetapi mitokondria gitu ya. Oke. Nah, nanti dari kuliah materi hari ini mudah-mudahan nanti setelah selesai tahu jawabannya ya. Nanti Pak Teguh tanya lagi, kira-kira jawabannya yang lebih tepat apa gitu ya. Oke, Pak Teguh teruskan. Oke, Pak. Ini ya, enggak, Pak Teguh jawab dulu ini. Silakan nanti disimak kuliahnya, nanti pasti akan tahu jawabannya apa. Oke, kemudian untuk strukturnya bergaris lintang ya, tidak ada sinsitium, dipersarafi oleh saraf motorik, somatik atau volunter atau sadar ya, di bawah sadar, kemudian melekat pada tulang. Nah, jadi otot rangka ini pasti melekat pada tulang. Kemudian sumber kalsiumnya dari retikulum sarkoplasma. Ya. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksinya cepat, jadi maksudnya awal kontraksinya cepat itu kalau diperintah ya dia segera berkontraksi. Ya. Bisa mengalami tetani itu kejang ya, bisa mengalami kejang. Kemudian dan bisa mengalami kelelahan, ya, karena kalau dipakai bekerja terus ya bisa mengalami kelelahan ya, beda dengan mungkin otot jantung yang kerjanya secara involunter gitu ya, jadi bekerja terus tanpa istilahnya mengalami kelelahan. Maksudnya itu bisa mengalami kelelahan. Kemudian tidak berirama, ya tidak berirama dan terletak pada rangka. Maksudnya tidak kontinu seperti detak jantung gitu ya, yang seperti berirama gitu ya kerjanya, kontraksinya ya. Sesuai perintah kalau pada otot rangka bisa dikatakan tidak berirama ya. Kemudian untuk ciri pada otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, strukturnya polos, memiliki sinsitium. Sinsitium ada yang tahu artinya? Percabangan, Pak. Iya, percabangan pada sel yang kenampakannya jadi selnya itu banyak gitu ya. Padahal sebenarnya masih satu sel memanjang tapi bercabang gitu. Jadi terus seperti kelihatannya jadi selnya banyak gitu ya. Padahal sebenarnya masih satu sel. Ya betul, percabangan. Dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter ya. Kemudian serat otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam. Ya. Kemudian sumber CA-nya berasal dari ekstrasel, ya. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, ya,
Awal kontraksinya lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan, tidak berirama, terdapat pada organ visceral. Ya, jadi pada organ dalam ya. Jadi pada organ dalam seperti tubulus ya, tubulus di saluran pencernaan ya, kemudian saluran peredaran darah gitu ya, tubulus. Nah itu tersusun atas sel otot polos. Kemudian pada otot jantung, cirinya memiliki satu inti yang berada di tengah, struktur bergaris lintang, ada sinsitium, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter, serat otot berserat hanya ada di jantung. Ya, jadi model otot jantung ya hanya ada di jantung, di tempat lain tidak ada. Kalau otot rangka kan di paha, kemudian mungkin di lengan gitu kan, lokasinya itu di banyak tempat di dalam tubuh gitu ya. Otot polos juga demikian ya, walaupun di organ dalam tapi kan banyak juga. Tapi kalau otot jantung khusus hanya berada di di organ jantung. Kemudian sumber kalsiumnya dari cairan ekstrasel dan retikulum sarkoplasma. Ya. Kemudian sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksinya lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan, berirama, kemudian terdapat pada jantung. Ya. Ini Pak Teguh sampaikan juga enggak apa-apa lah ya, nanti tetap di fisiologi yang paling diterangkan lagi. Tetani itu biasanya terjadi kekejangan ya, kekejangan otot. Ya. Kekejangan otot itu kalau pada otot rangka itu bisa menimbulkan gerakan yang tidak teratur, yang tidak terkoordinasi gitu ya. Jadi contoh kenampakannya itu adalah orang yang sakit apa itu yang kejang-kejang itu. Kejang-kejang yang kadang mulutnya mengeluarkan busa itu loh, apa namanya itu? Sakit apa itu? Epilepsi. Ya, epilepsi betul ya. Epilepsi seperti itu penampakannya ya. Seperti halnya juga pada serangga ya, serangga yang terkena racun kontak ya, serangga yang terkena racun kontak, misalnya kayak kecoa gitu ya, yang disemprot obat anti serangga gitu ya, tidak usah disebutlah nama mereknya. Itu biasanya kan dia tuh langsung kejang-kejang gitu ya. Nah itu juga adalah proses fisiologisnya hampir sama ya, terjadi kekacauan pada otot ya, pada otot, terutama antara syaraf ya, syaraf yang memerintah ke otot ya. Itu terjadi kekacauan ya, salah satunya karena neurotransmitternya itu atau perintahnya itu berjalan tidak simultan, artinya tidak terkoordinasi ya. Jadi diperintah terus untuk bergerak atau kontraksi gitu ya, makanya kenampakannya terus jadi kejang-kejang. Biasanya asetilkolin ya, neurotransmitternya asetilkolin. Jadi perintah dari saraf ke otot, nah itu namanya neurotransmitter ya. Nah itu salah satu contohnya adalah asetilkolin. Nah itu biasanya untuk berkontraksi itu dikeluarkan asetilkolin gitu ya, 1 molekul, 2 molekul gitu ya. Yang akan diterjemahkan oleh otot supaya berkontraksi. Nah, kalau itu tidak terkoordinasi, nah itu bisa asetilkolinnya mungkin keluarnya banyak gitu ya, sehingga kenampakannya terus jadi berkontraksi terus otot rangkanya ya, otot skeletalnya. Itu adalah kondisi tetani ya. Ya selain karena pengaruh zat kimia, bisa juga karena proses faktor kelelahan juga bisa, atau mungkin juga memang penyakit ya. Jadi yang jelas proses di dalamnya itu adalah terjadinya kekacauan atau koordinasi perintah dari saraf ke otot, bukan tulang otot ya. Oke. Sekilas saja ya, karena nanti dimarahi sama dosen fisiologi hewan kalau terlalu jauh menerangkan proses fisiologinya. Untuk pengetahuan saja ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita ke strukturnya ya. Ini struktur otot rangka bisa dilihat ya. Jadi inti selnya banyak ya, dalam satu sel inti selnya banyak, kemudian tidak nampak adanya percabangannya. Kalau pada otot
jantung, yaitu ada sedikitnya terlihat percabangan, dan pada otot polos ya. Nah, ini yang lebih jelas mungkin ya gambarnya. Nah, ini otot rangka, kemudian otot jantung ya, kemudian otot polos ya. Oke, bisa dilihat ya perbedaan strukturnya. Jadi pada otot jantung itu selnya satu tapi panjang gitu ya, terus kemudian seperti bercabang gitu ya, seperti bercabang. Maksudnya seperti dua gitu ya, padahal satu gitu ya, cuman bercabang. Jadi seperti kenakan seperti jadi dua sel. Oke, kemudian ini fungsi otot ya untuk volunter dan involunter, kemudian pergerakan jalan, lari, mempertahankan posisi tegak tubuh selain tulang juga dengan ototnya. Kemudian respirasi, pencernaan, produksi panas, ya. Kemudian 30-40% tubuh adalah ototnya, atau kita sebut dengan daging, gitu ya. Jadi daging itu sebenarnya adalah muskulus atau ototnya. Kemudian karakteristik otot, eksitabilitas ya, mampu menerima dan menanggapi rangsangan dari luar, kemudian kontraktilitas mampu memendek, ekstensibilitas itu dapat meregang atau memanjang, dan elastisitas mampu kembali ke bentuk awal setelah meregang atau memanjang. Nah, ini diulang lagi ya, jadi lebih jelas. Kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk menegang ya, atau memendek. Bila diberi rangsang, maka otot akan memendek hingga 1/6 kali panjang semula. Kemudian ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang bila otot mendapat daya tarik. Otot perut akan memanjang bila berisi penuh makanan. Nih, yang hobi makan, nah, yang hobinya makan, nah, otot perutnya bisa memanjang. Ya. Memanjang apabila lambungnya terisi penuh dengan makanan. Kemudian elastisitas, kemampuan otot untuk kembali pada keadaan dan ukuran semula setelah mengalami pemanjangan ataupun pemendekan. Sedangkan iritabilitas adalah kemampuan otot untuk memberi tanggapan atau respon bila diberi rangsang. Fungsi otot ini tadi ya sama, sudah di slide sebelumnya, untuk pergerakan, untuk mempertahankan postur tubuh, dan untuk produksi panas. Kemudian kita ke struktur jaringan dari jaringan ikat pada otot rangka. Jadi sel otot atau muskulus maupun baik selnya maupun jaringannya itu dilapisi oleh jaringan ikat. Ya. Pada keseluruhannya serabut ototnya pada satu unit apa ya istilahnya ya, satu kesatuan ya, satu kesatuan dari beberapa serabut otot ya, itu disebut dengan vaskuli biasanya ya. Semoga Pak Teguh tidak keliru ini karena sering kebalik-balik ya. Jadi terdiri atas banyak jaringan ikat serabut otot disebut dengan vaskuli ya. Kemudian fascia ini adalah permukaan paling luar ya. Jadi jaringan ikat yang melapisi permukaan paling luar pada ya jaringan otot. Jadi dari kumpulan dari serabut otot yang untuk jaringan paling luar itu disebut dengan fascia ya, jaringan ikatnya ya. Kemudian jaringan ikat epimisium itu yang terletak di bawahnya otot. Di bawahnya jaringan otot ya, sudah lebih ke dalam ya. Sedangkan untuk perimesium adalah jaringan otot yang memisahkan sel-sel otot ke vesikel. Sedangkan satu sel otot atau satu serabut otot yang ditutup oleh membran sel otot atau sarkolema itu jaringan ikat yang menutupnya adalah namanya endomesium ya, jadi paling dalam namanya endomesium, sedangkan paling luar adalah fascia. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi fascia ini adalah
jaringan ikat yang membungkus jaringan otot, ya, yang paling luar. Ya. Nah, jaringan ikat fascia ini nanti yang akan bersama-sama dengan jaringan otot yang ada di dalamnya yang akan menempel pada tulang, ya, yang kita sebut dengan tendon atau tendon. Ya. Nah, kemudian jaringan ikat yang lebih dalam, ya, agak ke dalam disebut dengan epimysium, kemudian yang lebih dalam lagi disebut dengan perimysium. Ya. Maaf, nah, kembali lagi ya. Oh ya, perimysium, sedangkan endomysium adalah yang membungkus satu sel otot, satu sel otot. Ya. Satu sel otot. Nah, di dalam satu sel otot itu nanti terdapat banyak miofibril, ya, terdapat banyak miofibril yang di dalamnya terdapat banyak mikrofilamen. Ya. Jadi memang sel otot rangka ini sangat unik ya, karena di dalamnya banyak terdapat miofibril dan mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini nanti yang menyebabkan kenampakan dari otot skeletal atau otot rangka atau otot serat lintang ini warnanya menjadi kenampakannya menjadi gelap dan terang, ya. Perpaduan dari mikrofilamen aktin dan miosin, ya. Aktin yang tipis, miosin yang tebal. Ya. Di bagian ujung otot mengalami serat otot mengumpul menjadi tendon, ya. Kemudian sarkolema menyatu dengan serat tendon. Sarkolema adalah membran, ya, membran sel pada muskulus atau sel otot. Kalau sitoplasmanya disebut apa pada sel otot? Ayo, biar nggak ngantuk. Sarkoplasma. Sarkoplasma, ya, betul. Kemudian tendon ini melekat ke bagian tulang. Sarkolema, membran sel otot tersusun oleh lipid dan protein miofibriler. Diameter serabut otot antara 10 sampai 100 mikron. Sarkolema membentuk tubulus yang disebut dengan tubulus transversus atau sistem T. Ya. Jadi antara satu sarkolema dengan sarkolema yang lain nanti akan membentuk suatu tubulus, ya, atau saluran. Ya, nanti ada gambarnya. Tubulus T namanya, ya, atau sistem T. Sarkoplasma adalah sitoplasma serabut otot, merupakan substansi koloidal intraseluler terdiri atas air, lipid, glikogen, non-protein, nitrogen, dan komponen anorganik. Retikulum ini merupakan tempat ion kalsium mengontrol kontraksi otot. Ya, jadi nanti proses pergerakan tubuh kita ini, ya, tubuh manusia, tubuh hewan, ya, itu nanti benar-benar dikontrol oleh ion anorganik, ya, yang berupa kalsium. Nah, struktur sel skeletal, ya, atau otot rangka, ya, ini mengandung banyak subunit, ya, mengandung banyak subunit. Subunit tersusun atas miofibril yang tersusun paralel, ya. Mengandung organel lainnya, mitokondria juga, dan ada retikulum sarkoplasma. Nah, ini untuk proses perkembangannya, ya, proses pembentukan sel otot itu beberapa ratus mioblas, ya. Jadi mioblas itu adalah sel embrionik asal muasal, ya, sel kecambah, gitu, ya. Beberapa ratus mioblas bergabung membentuk satu miotub yang banyak inti. Ya, jadi beberapa ratus mioblas asal muasal dari sel muskulus serang lintang, sel otot atau sel otot rangka itu berasal dari beberapa ratus mioblas untuk membentuk satu miotub, ya, yang terdiri dari banyak inti. Miotub berkembang menjadi serabut otot miofiber, ya, dewasa dengan diameter 5 sampai 100 mikron dan panjangnya beberapa sentimeter, ya.
Jadi asal muasal dari satu sel otot skeletal atau otot rangka itu berasal dari kumpulan beberapa mioblast. Kumpulan serat otot bergabung sebagai kesatuan yang disebut dengan fasikulus. Ya, jadi fasikuli atau fasikulus gitu ya. Jadi kumpulan dari beberapa sel otot rangka ya itu bergabung menjadi satu ya bentuk jaringan ya atau juga disebut dengan fasikulus. Ya. Nah, ini epimisium mengelilingi otot secara keseluruhan. Ya. Perimesium mengelilingi fasikulus. Endomesium mengelilingi sarkolema. Ya. Nah, ini agak membingungkan. Jadi memang yang jaringan ikat, ya. Jadi yang jaringan ikat paling dalam yang mengelilingi satu sel serabut otot serat lintang itu kita sebut dengan endomesium gitu aja ya. Yang paling dalam itu adalah jaringan ikat endomesium, kemudian perimisium, epimisium, baru nanti fascia gitu ya. Ini Pak Teguh terus terang sering kali kebalik-balik ini. Ya, nanti dibaca sendiri ya, dibaca sendiri kemudian dihafalkan ya. Jangan seperti Pak Teguh yang sering kebalik-balik. Oke. Nah, ini yang sering membingungkan juga ya. Coba diperhatikan ya, tentang daerah atau zona yang terbentuk karena adanya protein aktin dan myosin ya. Jadi struktur miofibril pada otot rangka, miofibril terdiri dari sarkomer ya. Sarkomer adalah subunit yang berulang dan tersusun secara seri. Sarkomer adalah unit fungsional komponen terkecil yang dalam menyelenggarakan semua fungsi organ. Jadi maksudnya sarkomer itu adalah satu unit terkecil yang dapat melaksanakan suatu kerja dari otot rangka. Ya, jadi dia dapat berkontraksi, dapat berelaksasi. Ya, itu kita sebut dengan sarkomer. Ya. Jadi kalau mau definisinya, sarkomer adalah komponen terkecil yang dapat menyelenggarakan semua fungsi organ otot rangka. Ya. Setiap sarkomer mengandung protein panjang ya, atau miofilamen yang berupa satu filamen tebal atau miosin ya, sekitar 1,6 mikron. Ya. Kemudian filamen tipis atau aktin yang panjangnya 1 mikron. Ya. Kemudian filamen tipis dan tebal saling menumpuk sebagian membentuk pola pita, ya, overlap. Ya. Nanti dijelaskan daerahnya namanya apa. Kemudian ada protein tambahan, ya, protein pengatur, tropomyosin dan troponin. Ini nanti yang sangat bertanggung jawab terhadap terjadinya proses kontraksi dan relaksasi. Kemudian ada protein tambahan, titin ya, tulisannya titin, bacanya katanya titin gitu ya, dan nebulin ya. Ini yang nanti membantu terjadinya proses kontraksi pada otot rangka. Ya. Sarkomer menyebabkan pola lurik ya, atau striation pada otot kerangka atau otot rangka, ya, serat lintang. Nah ini ya. Mungkin ada yang sudah hafal, kita ulang saja, tapi kalau yang belum tahu Pak Teguh terangkan secara pelan-pelan ya. Jadi lempeng Z, ya, lempeng Z itu dari kata apa itu? Swischen apa ya? Itu pokoknya tulisannya ya, Swischen, yang artinya adalah antara. Itu tempat melekatnya filamen tipis atau aktin. Ya, jadi lempeng Z, ya, itu adalah katakanlah filamen aktin gitu aja ya, tempat melekatnya filamen aktin. Kemudian pita A ya, dari kata anisotropik atau gelap ya, meliputi seluruh panjang filamen ya, filamen tebal atau myosin
yang sampai terdapat pula overlap, daerah overlap ya, tumpang tindihnya. Ya, jadi pita A itu semua daerah miosin dan juga daerah overlappingnya. Kemudian pita I dari kata isotropik atau terang, yaitu bagian dari yang hanya berisi aktin saja. Ya. Jadi daerah yang berisi protein atau filamen aktin saja. Ya, aktin saja. Tidak ada overlapping, tidak ada miosinnya. Ya, aktin saja. Sedangkan tempat asalnya aktin itu adalah lempeng Z, ya. Lempeng Z atau daerah Z atau Z-disk. Kemudian kalau zona H itu dari kata health atau jernih, yaitu daerah yang hanya ditempati filamen tebal, ya. Jadi kalau filamen tebal saja atau filamen apa namanya miosin, ya, tanpa ada overlappingnya, itu kita sebut dengan zona H. Sedangkan garis M atau middle, ya, middle atau tengah, itu tempat melekatnya filamen tebal. Ya. Jadi kalau tempat melekatnya filamen aktin adalah Z, sedangkan kalau M adalah tempat melekatnya filamen miosin, ya, miosin, filamen tebal atau miosin. Nah, ini gambarnya lebih jelas mungkin ya. Jadi yang bawah sendiri, ya, itu yang titik-titik merah, ya, lingkaran titik-titik merah, ya, itu adalah daerah aktin saja, ya, I-band, ya, itu adalah daerahnya aktin saja. Kemudian H-zone itu daerahnya miosin saja. Kemudian M-line, ya, itu miosin, apa itu tulisannya kecil sekali. Miosin link with apa itu? Aksesori protein, ya. Jadi miosin dengan protein daerah di mana miosin berikatan dengan molekul tambahan, ya, molekul seperti troponin dan tropomiosin. Sedangkan A-band, ya, atau daerah A atau pita A itu adalah daerah yang overlap, ya, daerah khusus overlap antara aktin dan miosin. Ya. Ya, dengan gambar ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas ya slide yang tadi. Kemudian filamen ditunjang oleh titin, protein titin dan nebulin. Ya. Jadi ini kalau di gambar ini nebulin ini yang menempel pada aktin, ya, menempel pada aktin. Kemudian kalau titin ini yang menempel pada miosin. Kemudian kita ke struktur filamen miosin, ya, atau tebal, ya, filamen tebal. Miosin merupakan rangkaian panjang, ya, seperti dua tongkat golf. Ya. Jadi kalau mau apa membayangkan bentuknya itu kira-kira seperti tongkat golf katanya. Ya. Ada dua, ya, jadi dua itu pada miosin itu ada seperti dua tongkat golf itu yang menyatu. Ya. Dengan ekor saling melilit dan kepala bengkok keluar. Miosin rangkaian pendek terdiri dari essential light chain and regulatory light chain. Ya, jadi ada miosin panjang, ada miosin pendek. Ini ya, miosin panjang ini yang katakanlah apa ekor gitu ya, seperti ekor. Sedangkan yang miosin pendek itu yang mungkin di kepalanya ini. Ya. Nah, ini strukturnya ya. Ada light, ada heavy, ya. Seperti ini, nanti dibaca sendiri. Bila heavy chain dipotong dengan enzim, maka struktur daerah S1 head atau kepala yang dikaitkan dengan light chain dapat ditentukan. Ya, ini apabila dilakukan pemotongan ini tidak perlu ya. Pak Teguh rasa tidak perlu. Hanya untuk pengetahuan saja ya, yang jelas, yang penting tahu ini struktur
miosin ya, struktur miosin. Nah, bentuknya seperti ini, ada bagian kepala, ada bagian ekor. Ya. Artinya yang heavy chain dan ada yang light chain. Untuk yang bagian ekor atau heavy chain itu panjangnya sekitar 150 nanometer. Ya. Sedangkan untuk light chain ya, atau rantai pendek atau kepalanya itu sekitar 17 nanometer. Ya. Ya, ini strukturnya ya, strukturnya agak rumit juga ya. Jadi karena protein gambarnya seperti ini. Kalau nanti kalian bekerja di bioinformatik atau in silico, nanti kerjanya seperti ini ya, nukleotida gitu ya, bikin nukleotida dan sebagainya. Ya kalau orang yang tertarik ya senang ya. Kalau Pak Teguh kelihatannya hanya seperti apa kawat yang rangkaian kawat yang bergulung-gulung gitu ya. Tapi dulu waktu S3 ya terpaksa kerja pakai ini juga ya, tapi tidak terlalu dalamnya. Oke. Ini gambaran protein memang selalu digambarkan seperti ini ya. Kalau model protein itu memang selalu digambarkan seperti ini. Ya. Yang sebelah kanan itu. Nah ini tadi sudah miosin ya, sekarang kita ke filamen aktin. Ya. Pada filamen aktin ini nanti terdapat molekul troponin dan tropomiosin. Ya. Nah, ini molekul troponin dan tropomiosin ini nanti yang berikatan ya, yang berikatan dengan ini filamen miosin ya. Jadi nah ini yang seperti tangkai atau tongkat golf ini nanti yang akan berikatan ke troponin dan miosin ya, saling bergantian sehingga nanti menimbulkan kontraksi gitu ya. Jadi aktinnya itu bisa bergandengan dengan miosin melalui protein troponin dan tropomiosin ini ya. Ini sebenarnya ada videonya juga, tapi nanti kita sudah masuk ke fisiologi kalau diterangkan ya. Ada sih sudah Pak Teguh siapkan videonya bagaimana proses kontraksi pada otot rangka gitu ya. Tapi nanti fisiologi hewan nggak kebagian. Ya, sudahlah sampai di sini dulu saja ya. Jadi yang penting tahu struktur dari miosin seperti ini, kemudian untuk struktur aktin, filamen aktinnya seperti ini. Ya. Nah ini kita ke neuromuscular junction ya, jadi ke persambungan atau neuromuscular junction atau apa ya, junction itu apa ya, jembatan gitu ya, atau persambungan antara neuron dengan muskulus. Ya. Jadi proses perintah dari otak kita ya supaya sampai ke otot ya, ke muskulus agar melakukan satu gerakan ya, berlari dan sebagainya itu melalui sel saraf perintahnya ya. Nah ini yang bulat-bulat biru ini adalah neurotransmitternya ya, neurotransmitternya yaitu asetilkolin ya. Ini. Nah ini nanti yang akan berpindah ya, ini nanti yang akan berpindah masuk ke sel otot dan diterjemahkan oleh sel ototnya. Sebentar, yang absen sudah beres semua kah? Sudah bisa semua? Siapa yang belum bisa absen? Nah, masih ada 5 orang. Siapa ini? Kok diem saja ya? Kalau nggak ngomong nggak Pak Teguh absen kan loh? Yang belum bisa absen. Sebastian ini. Siapa?
Giwang. Mana Giwang? Saya hadir, Pak. Giwang ada nggak Giwang? Hadir, Pak. Oh, nggak absen? Kenapa Saya nggak tadi absen? kesulitan absen, Pak. Giwang? Eh? Saya tadi Nggak bisa kesulitan, ya? Pak. Sampai Oke. kedaluarsa. Sudah. Ini Sebastian. Ya, Giwang sudah Pak Teguh absenkan. Ya. Tadi harusnya langsung lapor ya, langsung bilang aja, nggak apa-apa. Sebastian, ada nggak ini Sebastian? Sebastian ini sering ya. Kemudian, loh, ini perbaikan. Yang perbaikan kok banyak ya? Yang perbaikan berarti angkatan 2000 berapa? 2017, Pak. Yang 2017. Oh, lah, berarti sudah dapat fisiologi hewan dong. Ya, sudah ambil kuliah fisiologi hewan kan ya? Ya lebih paham. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lulus semua ya. Wih, banyak yang mengulang. Ya. Sebastian, ada? Halo, Sebastian. Halo. Christopher? Hadir, Christopher Pak. ada? Atau gue kira pikir ini baru semua. Histologi itu nilainya bagus-bagus. Siapa itu suaranya? Anto? Siapa tadi yang ngomong? Halo? Christopher? Ya. Sebastian apa Christopher? Saya Christopher, Pak. Masa jam 10 sudah ngantuk? Halo? Siapa tadi yang ngomong? Oh. 2017 itu sebentar. Kok banyak sekali yang ulang ya? Perasaan Pak Teguh kan sudah ngajar histologi ya tahun 2019. Ya, ya semester 2 semester yang lalu. Kalian kuliahnya sama Pak Teguh ini yang perbaikan. Iya, Pak. Halo, Iya, Mas, Pak. Mbak, yang perbaikan. Iya, Pak, sama Betul, Pak Pak. Teguh. Aduh, kok nggak pada jawab? Enggak. Kok perasaan saya sama Bu Ati ngasihnya nilainya bagus-bagus loh. Banyak yang ulang ya. Dapat C ya? Iya, Pak. Dapat C, Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh. Kuliahnya masih offline tapi ya? Iya, Pak, Masih masih. offline kan waktu itu? Masih, Pak. Iya, Pak. Waduh, Offline. kok banyak ya yang ulang ya? Ya wis. Mudah-mudahan besok lulus semua ya ini ya semester ini. Masih yang ulang banyak. Amin. Histologi kan gampang, cuman hafalan. Wis. Oke, nanti. Ya. Ini aduh, banyak yang ulang. Ini tadi Sebastian ya ada ya? Sampai lupa Pak Teguh. Sebastian apa Christopher? Lupa. Halo? Saya Christopher, Pak. Christopher ya. Terus Sebastian ada? Belum. Terus apa lagi? Egi Lela Yunisa. Ada? Egi? Hadir, Pak. Ya. Terus
Saya Syahidah, Pak, kesulitan absen. Iya, iya. Bentar ya, Syahidah ya. Nggih, Pak. Ya. Loh, ini kok terus siapa lagi? Loh, ini kok malah belum hadir semua. Di sini. Jaringannya kayaknya. Nanti aja Pak Teguh absenkan lagi ya. Kita kuliah dulu aja. Lanjutkan kuliahnya. Setelah ini kita ke ini gambaran elektron mikroskopis dari neuromuscular junction ya. Jadi persarafan antara sel saraf dengan sel otot rangka. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah yang gambar kuning kecil sebelah bawah itu adalah proses pelepasan neurotransmitter dari apa namanya sel saraf ke sel otot. Ini adalah apa ya kalau di sel itu retikulum endoplasma ya berarti ya sarkoplasmik retikulum sarkoplasmik ya. Jadi organel yang ada pada sel otot ya, disebut dengan retikulum sarkoplasma atau sarkoplasmik retikulum yang identik dengan retikulum endoplasma. RE kalau pada sel secara umum ya, sel hewan secara umum. Nah, ini adalah tubulus transversus atau tubulus T ya. Jadi terbentuk antara dua membran sel muskulus ya atau dua sarkolema ya. Merupakan pemanjangan dari sarkolema. Ini maksudnya pemanjangan ke arah atas ini loh. Sarkolemanya kan harusnya hanya yang apa namanya ini yang berwarna agak kecoklatan ini ya di atas ini. Ya. Di antara dua sarkolema yang berdekatan gitu ya, membentuk seperti tubulus. Nah ini nanti memang untuk jadi saluran ya, jadi saluran di luar sel gitu ya. Jadi kanal yang terbentuk atau tubulus yang terbentuk karena adanya dua sarkolema, ya, dua membran sel dari otot polos. Ya nanti memang jadinya saluran gitu ya, jadinya kan saluran dari nanti apa namanya misalnya apa namanya ya zat-zat anorganiknya yang tidak dibawa atau tidak terbawa oleh pembuluh darah ya yang tidak sampai ke sini, nah itu nanti dilewatkan melalui tubulus T. Ya. Ini mengulang lagi ya, sel otot memiliki unit kontraktil berupa serat panjang atau myofibril. Setiap myofibril tersusun oleh dua jenis myofilamen ya atau mikrofilamen yaitu aktin dan myosin. Otot rangka disebut sebagai otot lurik atau otot seran lintang karena susunannya beraturan ya, mikrofilamen yang membentuk pola berulang pita gelap dan terang. Serabut otot atau myofibril atau mikrofibril berbentuk silinder panjang di bawah membran selnya
terdapat sitoplasma. Mitokondria dan inti yang berbentuk lonjong. Miofibril memegang peranan penting pada kontraksi otot, terdiri atas filamen, molekul aktin dan miosin. Ya, jadi proses kontraksi itu atas kerja dari aktin dan miosin yang saling memanjang dan memendek. Nah, ini proses persarafannya tadi ya, perintahnya. Nah, seperti ini, sama ini mengulang. Oke, nah ini prosesnya ya. Akan lebih jelas sebenarnya kalau pakai video ya. Boleh lah, nanti mungkin sebentar kalau waktunya masih cukup kita videonya. Paling sekitar 5 menit loh video. Mekanisme kerja otot ketika hendak berkontraksi. 1. Muscular junction melepas asetilkolin ya. Jadi sel sarafnya melepaskan asetilkolin ke motorik dan plate ya. Plate tadi itu yang bentuknya seperti kaki tadi itu loh ya, yang melebar, yang menempel pada ototnya. Saraf yang menempel pada ototnya, yang plate, bagian plate yang ujungnya, sehingga membangkitkan potensial aksi pada membran plasma sel otot. Asetilkolin membuat ion Na, ya, natrium, dapat masuk ke membran plasma sel otot sehingga terjadi perubahan muatan atau depolarisasi. Impuls elektrik disebarkan pada membran plasma sel, ya, sel otot, dan pada serabut sel otot melalui tubulus transversus ya. Jadi melalui tubulus T tadi ya. Jadi impuls elektrik ya, impuls elektrik itu dilewatkan dari tubulus T ya, yang terbentuk dari dua sarkolema tadi. Ion Na bersifat impermeable ya, jadi natriumnya tadi dilewatkan ya terhadap membran plasma sel otot, sedangkan ion K bersifat permeabel terhadap membran plasma sel otot, sehingga dalam hal ini asetilkolin sangat diperlukan. Ion kalsium dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma melalui terminal sisterna, kemudian ion kalsium berikatan dengan troponin, tropomyosin bergeser binding set, ya, bergeser membuka kepala myosin dan aktin, sehingga cross bridge-nya menjadi terbuka dan terjadi kontraksi. Ya, jadi mendapatkan ion kalsium ya, nanti berikatan dengan tropomyosin ya, kalau tidak salah ya, insya Allah ini benar, tropomyosin yang diikat adalah tropomyosin ya. Jadi dari aktin ya. Kemudian mengikat tropomyosin ya. Sebentar, ion kalsium ini nanti bagiannya Bu Kasiati ya di fisiologi ya, menerangkan untuk proses fisiologinya. Pak Teguh tidak terlalu paham. Jadi ion kalsium itu berikatan dengan troponin dulu, ya, mengakibatkan tropomyosin bergeser binding set sehingga membuka kepala myosin dan aktin ya. Jadi intinya kalau kontraksi itu terjadi ikatan antara kalsium dengan troponin, sehingga aktin dan myosinnya itu berikatan, ya, berikatan kemudian ditarik, gitu, ya. Nah nanti kalau relaksasi, ion K plusnya ini ikatannya dengan troponin itu lepas, ya, sehingga ikatan antara aktin dan myosin juga lepas, sehingga tidak ditarik, gitu ya, terjadi relaksasi. Itu aja sih sebenarnya secara garis besar ya. Jadi memang rangsangnya dari asetilkolin, ya, asetilkolin nanti menimbulkan deposisi, ya, pengumpulan ion kalsium. Ion kalsium ini nanti yang akan berikatan dengan troponin, ya, kemudian tropomyosin, ya, akibatnya filamen myosin dan aktin berikatan. Ya. Nah, kalau aktin dan myosinnya berikatan, nanti terjadi seperti penarikan, gitu ya, proses penarikan, maka terjadilah kontraksi. Dan kalau ikatan antara kalsium ya dengan troponinnya lepas, ya, maka ikatan antara filamen myosin dan aktinnya juga lepas, sehingga terjadi relaksasi. Ya. Relaksasi terjadi jika ion-ion K+ dipompa lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma ya. Jadi kalau ion K+-nya yang semula tadi dilepaskan
dari retikulum sarkoplasma itu ditarik kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, maka ikatan binding site antar aktin tertutup oleh tropomyosin, sehingga crossbreed-nya tidak berikatan, tidak bekerja, ya lepas, sehingga terjadi relaksasi. Ya. Jadi kalau kontraksi itu dari rangsangan asetilkolin, kalsiumnya dipompa keluar dari sarkoplasma, ya, kemudian membentuk ATP dan berikatan dengan troponin, ya, dengan troponin, kemudian tropomyosin, akibatnya aktin dan myosin saling berikatan. Kemudian nanti kalau relaksasi itu ion kalsiumnya ditarik, ya, dipompa masuk kembali ke retikulum sarkoplasma. Akibatnya tropomyosin tidak berikatan lagi, ya, aktin dan myosinnya tidak berikatan lagi, sehingga terjadilah relaksasi. Ini Pak Teguh menerangkannya sepintas dulu, ya. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan pas fisiologi hewan, ya. Tapi ini sudah cukup jelas menurut Pak Teguh, ya. Nah ini gambarannya, ya. Loh. Halo? Oh ya. Iya, Pak. Ya, masih tampil ya PPT-nya, ya? Masih, Pak. Iya. Masih, Pak. Iya. Iya. Jadi yang merah ini yang myosin, ya. Yang merah yang atas ini yang myosin, kemudian yang bawah ini adalah yang aktin, ya. Jadi kalau terjadi relaksasi, ini adalah proses relaksasi, ya, nanti terjadi ikatan antara aktin dan myosin, ya. Itu terjadi kontraksi, ya. Kemudian nanti akan, ini untuk relaksasinya ada nggak, ya? Ini kan kontraksi, ya. Nah ini relaksasi, enggak ada, ya. Ini hanya kontraksi saja. Ya, relaksasinya kebalikannya dari inilah, ya. Jadi kalau CA-nya sudah lepas gitu, ya, sudah ditarik lagi kembali ke retikulum sarkoplasma, nanti akan terjadi relaksasi. Kalau penjelasannya Pak Teguh agak membingungkan, ya, muter-muter gitu, nanti baca ini aja, ya. Baca ini pasti sudah paham. Atau mungkin memang kalian sudah paham, ya, sudah tahu sejak SMA, ya, silakan saja itu yang dipakai, ya. Oke. Ini prosesnya, ya. Ini nanti pas kuliah fisiologian pasti keluar lagi ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini proses kontraksi, ya. Kontraksi sampai nanti terjadi overlapping antara dua aktin, ya. Gambar yang paling bawah itu yang warna biru adalah yang aktinnya, sedangkan yang warna merah adalah yang myosin, ya. Ini kalau terjadi, nah ini adalah satu sarkomer, ya, satu sarkomer apabila dia bekerja nanti bawah sendiri itu adalah berkontraksi penuh gitu, ya. Istilahnya kalau kita berjalan cepat dan sebagainya gitu, ya. Kemudian yang paling atas ini adalah ketika kondisi relaksasi. Nah, untuk kontrol kontraksi otot, filamen tipis memiliki dua untai yang melilit menjadi satu heliks. Pada saat istirahat, tropomyosin yang menutupi tempat pengikatan myosin, ya. Jadi tropomyosinnya itu seperti tertutupi, ya, sehingga tidak berikatan dengan troponinnya, ya. Kompleks protein lain troponin berikatan dengan kalsium, tempat pengikatan aktin terbuka. Titian silang dengan myosin terbentuk dan otot berkontraksi, ya. Jadi kalau pada saat istirahat seperti ada yang menutupi, ya. Jadi selain CA-nya tidak dikeluarkan, juga akibatnya pada protein tropomyosinnya itu seperti ada yang menutupi, sehingga tidak terjadi pengikatan. Nah ini kalau gambar sebelah kanan ini, nah ini yang relaksasi dulu.
baru kemudian kontraksi. Ya, kan ini menempel gitu ya. Miosinnya menempel pada aktin. Molekulnya atau proteinnya tempat penempelnya adalah troponin dan tropomiosin. Kemudian peran retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma dan tubulus T dalam kontraksi otot. Membran neuron membebaskan asetilkolin. Nah, ini mengulang lagi ya. Membran neuron membebaskan asetil-CoA ya, atau sebagai neurotransmitter. Kemudian sebagai respon terhadap suatu potensial aksi yang sampai pada terminal sinaptik sebuah neuron motoris. Asetilkolin berdifusi melalui persambungan neuromuskular. Jadi asetilkolin ini dapat menembus membran sel dari neuron maupun muskulus ya, dan mendepolarisasikan membran plasma serabut otot. Dan potensial aksi akan merambat sepanjang serabut masuk dalam tubulus transversus. Ya. Jadi dari satu sel otot, ya, sinyalnya itu ya, sinyalnya bisa sampai ke sel otot yang lain ya, sebelah-sebelahnya itu melalui tubulus transversus. Di dalam sel otot, potensial aksi tersebut memicu pelepasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma ke sitoplasma atau ke sarkoplasma istilahnya ya. Retikulum sarkoplasma mengeluarkan Ca ke sarkoplasma. Kalsium, ya, ion kalsium memicu peluncuran filamen dengan cara pengikatan aktin ke miosin. Ya, jadi perintahnya dari sel saraf melalui asetilkolin. Asetilkolin nanti memerintahkan retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium. Ion kalsium nanti memicu terjadinya pengikatan antara aktin dan miosin, sehingga terjadilah kontraksi. Kalau relaksasi sebaliknya ya, ion kalsiumnya ditarik masuk kembali ke retikulum sarkoplasma. Akibatnya ikatan antara aktin dan miosinnya menjadi terlepas sehingga terjadi relaksasi. Nah ini animasinya gerak enggak jika lihat? Terlihat enggak? Gerak, Pak. Iya, Oh, gerak. ya. Jadi yang tadi dikatakan miosin itu seperti tongkat golf itu yang atas itu ya. Kemudian yang bawah yang tipis itu adalah aktin. Nah, troponin dan tropomiosinnya itu yang bulat-bulat warna coklat itu. Ya. Bulat warna coklat sama yang warna Biru. ya, yang bulat. Iya, yang biru ya, yang biru antara itu yang menempel pada aktin. Ya. Oke. Ya ini ya proses. Nah, kalau tidak menempel itu relaksasi, ya. Kalau menempel itu kontraksi. Ya. Itu kira-kira ya. Jelaslah dengan ini ya. Yang Pak Teguh sebut tadi animasinya jelas cukup ya. Videonya ya sama kok persis kayak gini. Ya, ini aja sudah cukup. Kemudian sudah ya cukup untuk otot seran lintang atau otot skeletal atau otot rangka. Untuk proses kontraksinya maupun strukturnya, ada pertanyaan? Silahkan. Jadi paling dalam itu adalah mikrofilamen ya, strukturnya ya mikrofilamen, kemudian membentuk miofibril ya. Miofibril terbungkus menjadi satu sel muskulus rangka ya. Kemudian satu sel muskulus rangka berkumpul gitu ya, membentuk suatu jaringan atau satu berkas otot rangka. Silakan, ada pertanyaan? Pak, Oke, saya kalau belum ada. Oh ya, silakan. Pak, kalau lidah itu berarti masuknya otot polos ya?
Iya, lidah itu Dia otot polos. berarti dia cuma otot aja, Pak. Kan biasanya kalau otot polos mungkin nempel ke usus apa gitu. Apa viscera kan, organ viscera, maksudnya otot polos itu memang kebanyakan itu menyusun tubulus ya, saluran. Tetapi ada juga yang tidak tubulus ya, yang untuk organ selain tubulus itu juga ada. Ya, ya kalau tidak salah, iyalah lidah itu otot polos ya, otot polos. Kalau otot seran lintang itu kebanyakan pembentuk tubuh dan menempel pada tulang. Ya, contoh otot polos itu pada lidahnya. Dia mampu berkontraksi juga. Ya. Jadi seperti halnya pembuluh darah itu juga mampu berkontraksi ya, mampu berkontraksi untuk istilahnya kadang bisa menyempit ya, bisa meregang gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya lagi boleh? Iya, iya. Kalau otot itu dilatih kan dia jadi kebentuk ya Pak. Berarti itu strukturnya berubah ya? Ya. Untuk jumlah itu selalu sama ya, selalu sama. Tidak mungkin misalnya contoh paling gampang binaragawan gitu ya, binaragawan. Nah, itu jumlah ototnya sama ya. Jumlah ototnya sama antara binaragawan dengan orang yang kurus itu jumlah ototnya sama. Tetapi mungkin volume ya, ukuran ototnya itu atau ukuran sel muskulusnya itu mungkin bisa berbeda karena proses berlatih atau istilahnya ya apa sih istilah kerennya itu apa sih kalau berlatih itu ya, jadi hanya ukuran selnya itu dipacu untuk istilahnya menjadi lebih besar ya. Ukurannya menjadi lebih besar. Ya, untuk jumlahnya tetap sama selama masih satu spesies itu jumlah sel pada organ yang sama itu jumlahnya sama. Tetapi untuk ukuran atau volumenya itu bisa dengan dengan latihan ya, energizer ya, dengan latihan ya. Jadi itu paham ya, bukan bentuknya sih sama, cuman ukurannya jadi besar ya. Sehingga kenampakannya kan jadi lebih besar. Nah, itu kadang untuk memperbesar volume atau ukuran otot itu kan terus dengan hormon ya, kadang dengan obat-obatan dan sebagainya, atau dengan penambahan nutrisi ya, tentu saja penambahan nutrisi sehingga volume selnya itu menjadi bertambah. Itu ada pertanyaan? Masih belum jelas atau sudah? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Berlatih itu loh, bahasa Inggrisnya apa sih? Lupa Pak. Apa? Latihan. Exercise. Dengan exercise, ya. Jadi dengan exercise itu istilahnya volume atau massa otot itu bisa ditingkatkan dengan exercise yang benar ya. Tetapi kadang kan ada orang yang suka instan gitu ya, cara instan, ingin memperbesar volume otot itu dengan cara instan. Nah, itu biasanya dengan obat-obatan kimia bisa ya, dengan obat-obatan kimia. Jadi zaman dahulu itu, tapi sekarang sudah dilarang, pernah untuk meningkatkan volume otot pada
hewan ternak ya, terutama pada ayam ya, itu disuntikkan zat kimia yang namanya DES ya, DES, dietil stilbestrol ya. Dietil stilbestrol, DS ya. Kalau tidak salah DS singkatannya, yang jelas namanya dietil stilbestrol. Nah, itu memang meningkatkan dengan cepat volume otot dari suatu makhluk hidup, terutama waktu itu pada hewan ternak ya, ayam terutama ya. Jadi kalau disuntik DES itu penampakannya jadi gemuk ya, jadi gemuk besar gitu, performanya jadi besar si ayamnya ya. Nah, jadi orang kan senang gitu ya. Nah, ternyata ada efek sampingnya ya, namanya zat kimia ternyata ada efek sampingnya, ternyata karsinogenik, sehingga belakangan terus jadi dilarang ya. Nah, dilarang, tetapi ya itu tadi kadang kan seseorang itu walaupun dilarang ya, dilarang itu tetap saja kadang mencuri-curi gitu ya, memakai obat itu. Ya. Jadi sampai sekarang masih bisa ditemukan obat dietil stilbestrol itu ya, zat kimia itu bisa. Ya. Jadi kalau mau pakai itu ya silahkan ya, tapi mungkin ya ada efek sampingnya, siap-siap saja ya. Jadi binaragawan yang tidak sabar dengan exercise ya, dengan olahraga yang rutin gitu ya. Olahraga rutin tentu saja selain olahraga yang rutin ya harus diimbangi dengan nutrisi ya, nutrisi yang lumayan lebih gitu ya, supaya untuk ditampung di otot gitu ya, energinya banyak ditampung di otot sehingga penampakan volume ototnya menjadi besar gitu ya. Nah, yang itu memang kan membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Kadang binaragawan atau atlet itu kurang sabar sehingga melakukan cara-cara yang kurang benar gitu ya. Tapi ada efek sampingnya ya, siap-siap saja ya. Ya mungkin ya ini dugaan saja sih, mungkin seperti maaf artis almarhum siapa Agung Hercules itu mungkin dulunya dia tanpa sadar gitu ya, mungkin karena pengaruh teman-teman atau dan dia sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya obat itu ada efek sampingnya, mungkin pakai itu juga mungkin ya, sehingga kok tiba-tiba kena kanker gitu kan sampai merenggut nyawa. Oke, begitu ya. Jadi pertanyaannya untuk bentuk otot itu memang bisa istilahnya ditingkatkan gitu ya, volumenya bukan. Kalau bentuknya sih sel otot ya sama saja gitu ya. Cuman kalau volumenya atau ukurannya itu bisa ditingkatkan sehingga performa dari luar yang menjadi lebih besar. Oke. Baik, kita lanjutkan ke otot jantung ya. Jadi kontraksi otot jantung ya. Oke. Myogenik istilahnya ya, myogenik ya. Jadi dimulai dari otot itu sendiri berlawanan dengan neurogenik ya. Jadi kalau myogenik itu kontraksinya bukan karena adanya rangsang dari neuron ya. Jadi elektrisitasnya itu dibangkitkan sendiri oleh organ itu sendiri. Bioelektrisitas muncul secara spontan pada pacemaker atau SA node, ya. Nodus sinoauricularis atau nodus sinoatrial ya, atau SA node. SA node menimbulkan potensial aksi secara nis, ya. Potensial aksi menyebar melalui gap junction yang ada di dalam serabut otot. Serabut otot jantung berkontraksi secara bersama-sama. Inervasi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis, tidak menghasilkan potensial aksi pada sinaps, berperan sebagai modulator. Parasimpatis meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi, parasimpatis menurunkan kecepatan dan kekuatan kontraksi ya. Jadi untuk energi awalnya itu dibangkitkan sendiri, kemudian untuk mengelolanya atau memanagenya itu baru oleh persarafan simpatis dan parasimpatis. Jadi involunter. Nah, strukturnya seperti ini pada otot jantung ya.
Jadi apa namanya, membran ya, antara dua membran itu tetap membentuk tubulus ya, tubulus T. Ya, sama seperti halnya pada otot seran lintang. Ya, antar dua membran membentuk tubulus T. Struktur lurik sarkomer tersusun oleh aktin dan miosin dalam miofibril. Tubulus T berasosiasi dengan diskus Z pada sarkomer. Retikulum sarkoplasma mengalami pemanjangan. Diskus intercalatus atau bagian otot jantung yang mengalami spesialisasi, ya, kontak antara otot jantung dan gap junction. Tidak ada aktin ataupun myosin, ya, tidak terjadi kontraksi, punya banyak gap junction dengan yang lainnya dan serabut kontraktif, ya, berfungsi sebagai sistem transmisi sinyal. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya seperti ini, ya. Jadi diawali dari S anode, ya, yang paling atas, itu kemudian bergerak ke seluruh permukaan atau seluruh bagian dari otot jantung. Ini yang mampu bergerak. Makanya apa namanya, kalau terjadi jantung berhenti gitu ya, seringnya dicoba dibantu dengan apa, tegangan listrik gitu ya, tegangan listrik, supaya ini apa, S anodnya ini kembali mengeluarkan sinyal listrik, ya, dirangsang untuk kembali mengeluarkan sinyal listrik. Ini untuk otot polos ya. Nah, dapat ditemukan pada dinding organ, kemudian saluran pencernaan, kemudian kantong urin, dan uterus. Ya. Jadi di uterus, ya, di uterus tempat menempelnya janin, ya, dinding uterus itu juga terdapat otot polos. Ya. Jadi apa? Ketika berkontraksi itu uterusnya bukannya waktu melahirkan dan sebagainya itu ya. Oke, nantilah ya Pak Teguh lihat lagi. Kemudian fungsi visceral gerakan peristaltik untuk mendorong isi. Ya. Jadi termasuk lidah itu kan untuk mendorong ya, memasukkan apa namanya, bolus ya, bolus ke dalam kerongkongan. Ya. Inervasi oleh sistem saraf otonom. Ya. Beberapa otot polos dapat juga berfungsi secara independen, ya, bisa myogenik. Ya, jadi apa namanya? Sebentar ya. Ini contohnya di mana ya? Otot polos yang bersifat myogenik ini ya. Jadi mirip seperti pada otot jantung. Ya, nanti coba Pak Teguh carikan ya. Jadi kalau yang apa namanya, pada saluran pencernaan, ya, pada uterus, pada kandung kemih itu semuanya kan otonom gitu ya, secara otonom. Ya. Nah ini apa namanya, ada pula yang fungsinya itu independen, ya, myogenik. Ya, jadi rangsangnya itu dibangkitkan sendiri, gitu ya, oleh apa, organ yang ada di situ seperti halnya pada otot jantungnya. Cuman ini contohnya di mana Pak Teguh belum menemukan ini ya. Jadi otot polos yang bersifat myogenik ini organnya di mana belum. Nanti coba Pak Teguh cari ya. Lanjut. Bersifat heterogenus atau banyak subtipe. Tidak ada sarkomer sehingga tidak nampak lurik. Ya. Berinti satu, kemudian retikulum sarkoplasma tidak berkembang, tidak ada tubulus T, memiliki filamen tipis dan tebal tapi tidak tersusun dalam sarkomer. Oke. Ini lanjut. Nah,
seperti ini saja ya. Jadi sebenarnya ada juga apa namanya tadi ini, ada apa miosin dan aktin juga sebenarnya ya. Jadi ada filamen tipis dan filamen tebal juga. Cuman susunannya tidak teratur gitu ya. Susunannya tidak teratur sehingga tidak nampak gelap terang gitu ya. Seperti otot seran lintang. Jadi ini otot polos contohnya pada saluran pencernaan ini. Usus rahim ya. Ini. Jadi berbentuk seperti gelendong, inti selnya tunggal di tengah, bekerja tidak atas kemauan kita atau otonom. Waktu kerja lama ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, terus. Oke, sudah selesai kuliahnya. Silahkan, ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Silahkan. Siapa namanya? Syahidah, Pak. Oh ya, silahkan Syahidah. Saya masih bingung, Pak, kalau dalam kasusnya mayat, Ya. kan dia nanti mengalami itu, Pak, rigor mortis, ototnya kaku. Iya. Nah, itu saya masih bingung, kenapa kok kalau ototnya kaku itu kan berarti sedang kontraksi ya, Pak. Nah, sedangkan produksi ATP-nya kalau orang sudah meninggal itu kan sudah tidak memproduksi ATP lagi, tapi kenapa ototnya malah justru kontraksi dan jadi kaku seperti itu? Terima kasih, Pak. Ada yang perlu diluruskan. Apakah kalau kaku itu berkontraksi? Enggak juga, ya. Kaku itu belum, kontraksi itu maksudnya jadi bergerak gitu loh. Kontraksi itu jadi bergerak. Jadi misalnya kamu menekukkan atau apa ya, menekuk ya misalnya, menekukkan apa namanya sikumu, menekukkan sikumu. Nah, itu sebenarnya terjadi kontraksi otot ya, untuk ketarik menuju ke lebih dalam ya. Kemudian kalau dilepas ya relaksasi. Berjalan itu pas melangkah itu kontraksi, pas dilepas ya relaksasi. Itu tidak terjadi kekakuan maksudnya. Paham? Kontraksi itu bukan berarti kaku. Kan beda, kalau mayat itu kan kakunya bukan karena kontraksi. Ya, bukan karena kontraksi, tapi karena apa ya? Tulang ya, kemungkinan tulangnya yang sudah tidak bergerak dan sebagainya. Tapi kalau apa namanya ototnya itu kan tetap lembek sebenarnya kan, cuman lama-lama memang kan apa dehidrasi gitu ya, dehidrasi artinya apa cairan tubuhnya kan sudah banyak berkurang nanti habis gitu kan, kemudian ya terus jadi ini apa maaf kisut itu loh mengkerut gitu kan, mengkerut sehingga penampakannya terus jadi agak keras lama-lama ya. Paham Saidah? Kontraksi itu bukan berarti kaku. Pada mayat itu nemu dari mana istilah kalau mayat itu muskulusnya berkontraksi? Dari baca dari literatur. Dari literatur. Oh ya, kalau gitu coba nanti Pak Teguh baca ya. Coba cari ya. Apa iya? Saya tangkap, iya, Pak. Iya, nanti dibaca lagi ya. Soalnya Pak Teguh juga baru dengar ini kalau apa mayat kaku sih benar, mayat kaku sih memang benar ya. Tetapi terus posisi atau kondisi muskulusnya apa berkontraksi itu baru dengar ini ya. Kakunya itu karena berkontraksi gitu ya. Baru dengar ini. Kayaknya itu yang perlu diluruskan ya. Tidak berkontraksi sebenarnya kalau menurut Pak Teguh ya. Apa? Ya karena kematian apa sel dan jaringan ya, sehingga kan apa namanya menjadi apa
terjadi kekakuannya itu ya. Karena nanti cairan selnya sudah banyak berkurang gitu ya, dehidrasi dan sebagainya ya, proses kehidupan tidak berjalan, makanya terus jadi keras dan kaku penampakannya ya. Jadi bukan karena berkontraksi ototnya. Tapi coba nanti Pak Teguh cari lagi ya, coba baca-baca juga. Karena kalau kontraksi karena disebabkan oleh ATP, kalsium dan sebagainya mungkin kayaknya enggak ini. Kalau yang itu gerak-gerak terakhir itu memang masih ada potensial aksi sisa-sisa ya, energi-energi sisa itu bisa menimbulkan tiba-tiba kayak seperti bergerak gitu. Nah itu mungkin kontraksi memang ya, tapi ya sesaat setelah itu kan relaksasi lagi. Ya, gitu ya Saidah ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi pertanyaan? Yang absen ya, nanti lupa. Tinggal berapa orang nih yang belum. Nah, saya cek lagi. Sebastian sudah bisa absen nih. Oh, Christopher hadir? Halo Christopher? Christopher ada? Hadir, Pak. Hadir ya? Hadir. Sebastian? Tadi itu ini Christopher sudah saya centang loh, ternyata tetap masih silang. Kayaknya tadi ada gangguan sinyal. Oke, Sebastian belum, kita tinggal dulu. Egi ada ya tadi ya? Mbak Egi Lela Yunisa. Hadir, Pak. Ya? Ya, tadi sudah Pak Teguh centang loh. Sekarang masih ya. Sambil dilihat ya, kalau sambil dicek ya, kalau di kehadiran masih silang nanti Pak Teguh centang lagi. Iya, Pak. Ya. Saidah sudah. Oke. Saidah coba dicek sudah centang apa masih silang? Sudah Pak. Ya, sudah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sudah. Berarti cuman kurang Sebastian aja. Ya, betul. Sudah 77 orang. Baik, kalau cukup dulu kuliahnya untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ke struktur sel atau jaringan saraf ya. Berarti masih 2 kali pertemuan ya. Terakhir berarti pencernaan kalau tidak salah. Kemudian untuk tugasnya kayaknya 1 kali ya, 1 kali aja ya. 1 kali aja, nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan seperti yang sudah kita sepakati, bentuknya nyari artikel, kemudian diberi resume ya. Jadi artikel diberi resume bahasa Indonesia, kemudian dikumpulkan di akhir perkuliahan. Gitu ya. Halo, sudah jelas untuk tugas? Jelas Pak. Jelas Ya. Pak. Iya Pak, sudah jelas. Ya, oke. Nggak susah, gampang cari aja artikel tentang histologi gitu ya, banyak. Ya kalau bisa, tapi tahunnya jangan yang tua-tua ya, kalau bisa 10 tahun terakhir lah ya, banyak gampang. Nah, nanti kemudian dikasih dibaca, terus dikasih resume gitu aja. Jadi maksudnya kalau resume itu seperti ringkasan ya, jangan hanya kesimpulan. Kalau kesimpulan kan cuma menerjemahkan dari artikelnya. Kalau resume kan dari awal. Misalnya resume itu penelitian ini
latar belakangnya ini, tujuannya ini, kemudian hasilnya seperti ini, dan kesimpulannya ini. Ya. Jadi resume itu hampir seperti ringkasan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita cukupkan dulu kuliahnya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Materinya tentang jaringan saraf. Ya. Baik. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Ya, hati-hati. Jaga terus. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, Pak. See you.